Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Nafisalia dari kelas SF21A ingin mempresentasikan hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat dalam mata kuliah Kimia Medisinal 1. Stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat untuk berinteraksi dengan reseptor. Molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Faktor sterik yang ditentukan oleh stereokimia molekul obat dan permukaan sisi reseptor memegang peran penting dalam menentukan efisiensi interaksi obat reseptor. Oleh karena itu, agar berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, molekul obat harus mempunyai struktur dengan derajat kespesifikan tinggi. Pada interaksi obat, reseptor ada dua nilai yang sangat penting, yang distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor, serta bentuk konformasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting, yaitu A. Stereokimia molekul obat. B. Jarak antara atom atau gugus. C. Distribusi elektronik dan konfigurasi molekul. Perbedaan aktivitas farmakologis dari beberapa stereoisomer oleh tiga faktor, yaitu A. Perbedaan dalam distribusi isomer dalam tubuh. B. Perbedaan dalam sifat-sifat interaksi obat reseptor. C. Perbedaan dalam absorpsi isomer pada permukaan reseptor yang sesuai. Modifikasi isosterisme. Untuk memperoleh obat dengan aktivitas yang lebih tinggi, dengan efek samping atau toksisitas yang lebih rendah dan bekerja lebih selektif, perlu dilakukan modifikasi struktur molekul obat. Istilah isosterisme digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari bagian struktur yang karena karakteristik sterik, elektronik, dan sifat kelarutannya memungkinkan untuk saling diperingatkan pada modifikasi struktur molekul obat. Arti isosteris secara umum adalah kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau fisika mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan atau stereokimia. Isosterisme menurut Langmuir yaitu senyawa-senyawa kelompok atom-atom radikal atau molekul yang mempunyai jumlah dan pengaturan elektron sama, bersifat isoelektrik dan mempunyai kemiripan sifat-sifat fisik. Secara umum, kelompok atom-atom dalam molekul yang mempunyai sifat kimia atau sifat fisika mirip karena mempunyai persamaan ukuran keelektronegatifan atau stereokimia. Contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektroniknya sama. A. Ion karboksilat min COO- dan ion sulfonamido min SO2-NR. B. Gugus keton min CO- dan gugus sulfon min SO2-. C. Gugus klorida min Cl dan gugus trifluorometil min CF3. Secara umum, prinsip isoterisme ini digunakan untuk A. Menggunakan struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. B. Mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. C. Mengubah struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap norma metabolit atau anti-metabolit. Menurut Friedman, 1951 memperkenalkan istilah bioisoterisme yang kemudian berkembang menjadi salah satu konsep dasar sebagai hipotesis. Idealnya, bioisoterisme melibatkan pergantikan gugus fungsi dalam struktur molekul yang spesifik aktif dengan gugus lain, dan pergantian tersebut akan menghasilkan senyawa baru dengan aktivitas biologis yang lebih baik. Menurut Burger, 1970 mengklasifikasikan bioisoterisme sebagai berikut. 1. Bioisoterisme klasik. 2. Bioisoterisme non-klasik. Hans mengklasifikasikan bioisoterisme berdasarkan persamaan kualitatif atau aktivitas biologis dan kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika sebagai berikut. 1. Isometrik. Bioisoterisme atau bioisoterisme sebenarnya. 2. Non-isometrik, bioisoterik atau bioisoterik parsial.
Pada modifikasi isoterisme, tidak ada hukum yang secara umum dapat memperkirakan apakah akan terjadi peningkatan atau penurunan aktivitas biologis, meskipun dalam isoterisme masih layak dipertimbangkan sebagai dasar rancangan obat dan modifikasi molekul dalam rangka menentukan obat baru. Di sini ada contoh modifikasi isoterisme. 1. Gugus S pada promazin dan chlorprotizin diganti dengan gugus etilen, menghasilkan imipramin dan amitriptyline. Di sini ada promatazin, cincin fenotiazin jadi imipramimin, cincin dihidrodibenzazepin. Chlorprotizin, cincin atau tioxatin menjadi amitriptyline, cincin dibenzoklohetadin. Isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambar struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruangan dan pola yang sama dan sterik dikenal beberapa macam struktur isometri. Di antaranya yaitu 1. Isomer geometri, 2. Isomer konformasi, 3. diastereoisomer, 4. Isomer optik. Bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. 1. Isomer geometrik atau cis-trans. Isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terikat langsung pada ikatan rangkap atau pada sistem Alice-Click. Isomer cis-trans menahan gugus-gugus dalam molekul pada ruang berbeda. Perbedaan sifat kimia fisika distribusi isomer. Perbedaan pula jumlah isomer yang berinteraksi dengan reseptor. Di sini ada contoh dietilstilbestrol, hormon estrogen dan non-steroid. Transestradiol, pengaruh resonansi dan efek sterik minimal isomer trans lebih stabil dibanding isomer cis. Isomer trans, jarak identitas antara kedua gugus OH fenol kurang lebih 14,5 AU hampir sama dengan jarak identitas dua gugus OH pada struktur estradiol, hormon estrogen, sehingga dapat berinteraksi secara serasi dengan reseptor estrogen. Isomer cis, jarak identitas lebih pendek sehingga interaksi kurang serasi. Perbedaan stabilitas dan jarak identitas menyebabkan isomer trans mempunyai aktivitas estrogenik 14 kali dibanding isomer cis. 2. Isomer konformasi dan aktivitas biologi. Isomer konformer terjadi karena perbedaan pengaturan ruang dari atom-atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Pengaruh konformer terhadap aktivitas biologis positif atau negatif. 3. Diastereoisomer dan aktivitas biologis. Diastereoisomer, isomer yang disebabkan oleh senyawa dengan dua lebih pusat atom asimetrik, gugus fungsional, dan tipe reaksi sama. Kedudukan gugus-gugus terletak pada ruang berbeda, sehingga sifat fisik dan kecepatan reaksi berbeda. Distribusi metabolisme dan interaksi isomer reseptor juga berbeda. Aktivitas tidak sama. 4. Isomer optik dan aktivitas biologis. Isomer optik atau enantiomer official anipod. Dua senyawa yang mempunyai satu atom C asimetrik dengan sistem kimia fisika sama, hanya berbeda pada kemampuan memutar bidang cahaya, terpopulasi atau berbeda rotasi optiknya dengan sudut pemutaran sama. Di sini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.